Halo Sobat Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik cara sederhana mengatasi ketakutan. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah cara sederhana mengatasi ketakutan. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor secara umum ya, itu memiliki sensasi ketakutan. Dan ketakutan itu bermacam-macam bentuknya ya, bermacam-macam bentuknya, dan harus kita mencoba kita atasi. Karena kalau kita tidak punya tekad untuk mengatasi itu, maka ketakutan itu akan lama kita derita. Dan kalau lama kita derita, akhirnya kita menjadi susah sembuh dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, yang lebih penting lagi, ketakutan-ketakutan itu pertama kita pahami ya, kita kenali. Setiap orang itu kadang ketakutannya berbeda-beda ya, berbeda-beda, tetapi pada intinya sama ya, intinya ketakutan. Eh, kita santai aja teman-teman, ini kita sambil jalan ya, kebetulan ini eh, di daerah saya ini di dekat persawahan, jadi agak santai juga. Ini banyak sekali keramaian di depan, bisa kita lihat ini teman-teman ya. Ini nuansa sore nuansa sore di kampung saya, itu depan yang banyak sekali motor, kendaraan, persawahan. Nah ini juga termasuk bisa untuk refreshing teman-teman ya. Oke, kembali kepada fokus kita, yaitu bagaimana caranya kita mengatasi ketakutan. Jadi pertama kita kenali ketakutan. Ketakutan itu bermacam-macam ya teman-teman. Contohnya mulai dari kita ada yang takut ya, ada yang takut terkena penyakit berat, ada yang takut eh, berjalan ya, takut bepergian, takut berkendara, entah itu naik sepeda motor, naik mobil dan lain sebagainya ya. Takut di keramaian, takut bertemu dengan banyak orang, bahkan ada yang takut sendirian. Nah itu sebagian daripada sensasi itu pernah saya alami teman-teman ya. Nah maka dari itu yang lebih penting lagi ya, kita harus bisa memahami dan mencoba mengatasi satu persatu teman-teman. Contohnya ya, ketika kita takut berjalan ya, itu sebenarnya juga kalau kita pahami ada sebabnya ya. Mengapa kita takut berjalan? Karena memang kita merasa ketakutan setelah dihantam oleh beberapa
sensasi yang cukup dahsyat ya. Contohnya sensasi keliengan ya, sensasi sempoyongan, gemeteran, eh, apa badan takaruan. Nah, sehingga akhirnya menjadi takut ketika berjalan. Kenapa takut? Ya otomatis takut pingsan itu. Dulu saya seperti itu perasaan saya. Nah, sehingga ketika untuk berjalan ini rasanya takut sekali. Nah, maka dari itu solusinya ya harus kita atasi dengan keberanian ya, dengan keberanian sehingga nanti lama-lama menjadi berani berjalan. Nah, contohnya misalkan eh, pertama kita punya tekad dulu ya, punya tekad, punya mental. Jadi mental kita eh, kuatkan dulu ya, karena yang namanya orang takut ini sumbernya dari mental teman-teman ya, dari mental, dari kecemasan kita, dari pikiran kita ya, dari jiwa kita yang intinya secara umum mental kita itu sedang down ya, sedang down setelah dihantam oleh sensasi atau menjadi mental kerupuk lah istilahnya, yang terkena angin sedikit aja udah lemes seperti itu ya. Nah, maka dari itu kita harus merubah mindset mental kita menjadi mental baja dulu ya, mental yang kuat. Nah, oleh karena itu kita awali, kita katakan berani itu untuk melawan ketakutan, maka kita harus berani ya. Contohnya saya berani berjalan, saya tidak takut, saya tidak apa-apa ya. Faktanya saya sehat walafiat. Contohnya seperti itu. Nah, sehingga mental menjadi semakin kuat. Nah, setelah mental kita kuatkan ya, nah kemudian kita mencoba berlatih ya, mencoba berlatih. Contohnya kita berlatih berjalan ya. Ya kita mulai aja dari lingkup yang terkecil ya. Kalau saya dulu latihan berjalan itu jalan masih di dalam rumah ya, dari kamar ke ruang belakang, ke ruang tengah, ke ruang tamu, depan, begitu seterusnya ya. Nah itu berjalan di dalam rumah. Nah, setelah seperti itu sudah cukup tegar ya. Nah, kemudian hari-hari berikutnya kita mencoba belajar di sekeliling rumah gitu ya. Nah, setelah di sekeliling rumah mungkin sampai 2 hari lah ya. Nah, itu kita meningkat lagi, kemudian keluar ke jalan tapi masih di dekat rumah seperti itu. Nah, nanti setelah itu ternyata juga tidak apa-apa, ini mental menjadi semakin kuat dan akhirnya kita bisa meningkat lagi, mungkin tambah lebih sedikit jauh lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi kita latih ketakutan-ketakutan kita, apa yang ditakutkan ya, apa yang ditakutkan itu harus kita latih supaya menjadi berani. Nah, contoh lain lagi ya, waktu itu saya juga takut untuk berkendara ya, entah itu naik sepeda motor, apalagi membawa mobil. Nah, itu saya sangat takut juga. Nah, itu akhirnya setelah saya berjalan ini sudah cukup lumayan berani. Nah, akhirnya juga saya latih ya. Saya latih, saya coba naik sepeda motor dulu ya. Naik sepeda motor yang sudah sampai sekitar ya 1 bulanan nggak pernah dipakai ya, saya keluarkan kemudian saya pakai. Pertamanya dekat aja, cuma ke warung lah ya, ke warung sebelah mungkin sambil membeli kebutuhan apa. Nah, itu kita pakai itu motor. Nah, akhirnya meningkat sampai bisa untuk berangkat bekerja ya, yang jaraknya sudah lumayan jauh. Nah, itu pun sudah berani membawa sepeda motor. Dan dengan seperti itu lama-lama itu menjadi terbiasa ya, rasa takut itu akan menghilang juga. Termasuk untuk mengendarai mobil ya. Saya juga awalnya takut sekali ya, takut karena apa, takutnya jangan-jangan nanti sedang di perjalanan pusing ya. Nah, nanti bagaimana ya, takut ini takut itu ya, jangan-jangan macet di jalan. Nah, ini nggak ada yang menolong kan seperti itu. Nah, akhirnya tetap saya coba juga ya, coba dengan cara seperti tadi ya. Pertama dengan jarak yang dekat, kemudian lama-lama
jauh. Nah, akhirnya makin lama makin terbiasa. Nah, ternyata juga tidak ada kendala apa-apa, teman-teman. Jadi yang namanya ketakutan ini sifatnya eh, dihantui oleh pikiran diri kita sendiri, yaitu oleh ilusi pikiran yang salah ya, ilusi dan halusinasi pikiran yang salah. Nah, oleh karena itu maka kita sadari saja, kemudian kita berpikir positif, kuatkan mental, nah kemudian kita latih yaitu. Termasuk ya, termasuk kita juga pernah sampai makan aja itu takut gitu. Takut apa? Karena setelah makan itu kadang ada sensasi ya. Walaupun itu bukan makanan pantangan itu, kadang juga perut menjadi kembung, menjadi begah ya, kadang sembelit dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita harus ini apa? Harus latih juga. Nah, justru saya yang pertama itu melatih makan ya, karena apa? Secara rasional ya, pikiran kita harus bisa berpikir secara nalar ya, bahwa ketika kita ingin sehat, ingin sembuh, pasti harus makan yang cukup ya. Nah, maka dari itu eh, kita harus berani makan. Termasuk makanan-makanan pantangan ya, kalau kita mantang sudah agak lama ya, ini efeknya kadang badan menjadi kurus ya, menjadi tidak bertenaga karena kekurangan nutrisi, karena terlalu banyak yang dipantang, itu pun harus dilatih ya. Ya caranya itu kita latih sedikit demi sedikit. Jadi bayangkan kita itu seperti anak kecil lah, seperti balita ya, yang apa-apa ini serba dilatih. Nah, dengan seperti itu nanti ketakutan ini sedikit demi sedikit akan terkikis, teman-teman. Nah, dengan seperti itu nanti lama-lama akan menghilang itu. Termasuk ya ketika kita misalkan takut M ya. Nah, ketika takut M itu justru ya pada waktu itu saya latihannya ya, itu pada saat ada berita duka ya, ada kematian, entah itu tetangga mungkin atau saudara, ya siapa saja lah yang terutama kita kenal dan itu agak dekat jaraknya, kita selalu berusaha takziah ya, berusaha takziah, ikut eh, menanyakan lah ya sebabnya M itu kenapa dan lain sebagainya, supaya kita menjadi tegar gitu. Nah, setelah seperti itu ya lama-lama terbiasa menjadi, ketika kita dengar berita duka itu pun sudah gak takut lagi itu. Nah, contoh lain lagi juga takut terhadap penyakit berat, teman-teman ya. Penyakit berat dulu saya ketika ada sensasi, contohnya sensasi di dada ini selalu nyeri, nafas pendek. Nah, ini sering kita merasa ketakutan jangan-jangan terkena jantungnya atau mungkin paru-parunya ya, seperti itu. Nah, itu juga sama, harus kita sadari apakah betul apa yang kita takutkan itu memang betul adanya. Nah, untuk itu eh, kalau kita takut terhadap penyakit berat, apa yang kita takutkan, nah kita cek secara medis ya, cek ke dokter untuk memastikan apakah yang kita takutkan hubungannya dengan penyakit itu ada indikasi terkena atau tidak. Nah, waktu itu kemudian saya cek ya, inilah ya organ-organ tubuh kita seperti jantung, paru-paru, ginjal dan lain sebagainya. Nah, ternyata setelah dicek itu tidak apa-apa, teman-teman ya. Sehat itu. Nah, dengan seperti itu maka rasa takut terhadap penyakit berat itu sudah menghilang. Jadi ketika sudah ada solusinya, entah itu solusinya berupa data yang merasionalkan maupun latihan, itu akhirnya menjadi menghilang itu. Nah, akhirnya tidak takut lagi terhadap terkena penyakit berat, karena kita punya data ya, punya data bahwa kita hasil cek medisnya adalah orang yang sehat, seperti itu. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Sampai kalau ini
ketika kita eh, mendengar suara-suara yang keras ya, itu aja membuat berdebar-debar ya, menjadi tidak takut, tapi perasaannya ini menjadi kagetan atau gimana seperti itu ya. Nah itu waktu itu pernah ketika saya sedang berjalan seperti ini ya, sedang berkendara seperti ini. Nah kemudian tiba-tiba disalip sama barisan moge, itu motor gede ya, mode ya. Nah Harley Harley itu teman-teman. Nah itu suaranya kan besar banget, duk 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 duk, duk seperti itu. Nah itu ini kaget berdebar-debar sampai nggak berhenti berhenti. Ini apa, detak detak jantungnya. Nah akhirnya saya minggir ya, kemudian saya parkir dulu itu sampai ya hampir 1 jam itu baru berdebar-debarnya baru menghilang itu. Nah itu juga saya latih ya, saya latih bagaimana mengatasi ketakutan terhadap suara-suara yang mengagetkan seperti itu. Nah itu saya latih dengan mendengarkan musik ya. Jadi saya sengaja nyetel musik ya di HP, saya setel keras, kemudian saya pakai headset ya, saya dengarkan. Nah itu akhirnya indera kita ini menjadi terbiasa juga, terbiasa tidak kagetan terhadap suara-suara itu ya, suara-suara yang keras lah. Termasuk dulu ketika mendengarkan orang yang berbicara keras itu saja berdebar-debar ya, bukan orang yang sedang berantem ya, tapi hanya bersuara keras saja lah. Itu saja sudah membuat menjadi tidak nyaman, berdebar-debar itu. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi semuanya ini harus dilatih. Nah, termasuk kita kadang takut di keramaian ya, takut bertemu dengan banyak orang ya. Nah, waktu itu saya eh, takut sih nggak begitu takut ya, tapi males rasanya. Males ketika bertemu dengan banyak orang. Sehingga lebih damai saat kita menyendiri di rumah itu loh. Nah, mengapa kita takut bertemu dengan banyak orang ya? Karena itu biasanya ketika bertemu dengan banyak orang itu akan banyak pertanyaan dan banyak komen dari orang-orang di sekitar kita. Contohnya ya, ketika kita bertemu dengan banyak orang, apalagi itu teman-teman yang kita biasa bergaul ya, nah itu pasti komennya akan, loh sekarang kok kamu pucat, sekarang kamu kurus, kenapa dan lain sebagainya. Nah itu bukannya membangkitkan mental kita, tapi malah justru menjadi down itu seperti itu. Nah sehingga menjadikan ada rasa ya males saja ketika ketemu banyak orang itu seperti itu. Ya bisa dikatakan takutlah bertemu banyak orang seperti itu. Nah tetapi itu pun saya latih juga. Saya sudah siap kalau nanti ada yang komen misalkan negatif. Nah saya tanggapi dengan positif aja. Misalkan kok ada apa teman ya yang komen misalkan kenapa sekarang jadi pucat, kurus dan sebagainya. Ya kita jawab apa adanya. Ya memang karena saya masih terkena asam lambung sehingga ini kondisinya sudah mulai membaik tapi belum begitu baik, maka tolong ya saya doakan supaya menjadi cepat sembuh. Seperti itu aja. Jadi secara mental kita hadapi semuanya teman-teman. Itu kuncinya supaya kita cepat bangkit ya, cepat bangkit dari rasa-rasa ketakutan yang selama ini sering kita alami. Nah termasuk pernah juga takut ke keramaian ya. Takut ke keramaian sebabnya begini teman-teman ya. Eh, yang saya takutkan ketika saya di keramaian, nah kemudian mungkin terjadi pusing ya, apalagi jangan-jangan nanti pingsan. Nah seperti itu kan sementara di situ banyak orang kan kita malu itu. Nah akhirnya menjadi takut di keramaian, lebih baik kita di rumah seperti itu. Jadi rasa-rasa itu cukup
cukup menghantui sekali. Nah, maka dari itu pun harus dilatih. Jadi caranya melatih ya kita tetap aja datang di tempat-tempat keramaian ya. Tetapi untuk pertama itu intensitas waktunya, durasinya itu jangan terlalu lama ya, jangan terlalu lama. Kita sebentar, nah nanti setelah itu kita pulang. Caranya seperti itu teman-teman ya. Jadi pokoknya ketakutan, yang namanya ketakutan itu memang pertama secara mental harus dikuatkan, kedua secara logika pikiran itu harus dinalarkan ya, dan yang ketiga ini harus dilatih untuk dihadapi begitu teman-teman. Oke teman-teman ya, kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya cara sederhana untuk